Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua soal UTBK Fisika mengenai gerak jatuh bebas gitu. Nah, yang pertama ini ada Bimo menjatuhkan sebuah kelereng dari atas jembatan. Dia mendengar bunyi kelereng mengenai air setelah 4 detik gitu. Jika bunyi dianggap merambat seketika gitu. Ini jika bunyi dianggap merambat seketika. Jadi ini sebenarnya di dunia nyata nggak ada gitu. Yang namanya bunyi pasti punya kecepatan gitu untuk sampai ke kita ya. Cuma ini dianggap aja gitu, lambat seketika gitu. Kemudian hitunglah kecepatan kelereng saat sebelum menyentuh permukaan air gitu. Yang kedua ini ada Iqbal melempar bola ke arah atas dengan kecepatan 40 meter per second gitu, dari sebuah menara setinggi 60 meter gitu. Jika bola tersebut kemudian jatuh ke tanah, berapa kecepatan bola tersebut saat sebelum menyentuh tanah? Oh, ini mirip kayak yang pertama sih. Cuma bedanya dia ngelempar dulu. Kalau yang pertama tadi kan dari jembatan langsung ya. Dari jembatan langsung diturunin gitu. Kalau ini mas-masnya ini ada di ujung sebuah menara setinggi 60 meter, tapi bolanya dilempar dulu ke atas gitu dengan kecepatan 20 meter per second. Nanti sampai di atas kan pada saat kecepatannya habis ini dari 10 meter per second sampai habis kan dia punya ada di H tertentu kan. Ini H baru lagi gitu, 60 ditambah sekian gitu. Baru kita bisa nyari kecepatan pada saat dia sampai di tanah. Kalau yang proses kedua ini mirip-mirip yang soal nomor satu. Cuma di sini ada dua proses karena dia ngelemparin dulu gitu. Kalau yang pertama kan dia dari jembatan langsung nurunin gitu ya. Nah ini nih guys, karena ini lumayan agak hafalan jadi aku udah nyiapin rumus-rumusnya gitu dari Yang Mulia Ruang Guru. Mulia Ruang Guru. Ini ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini ada yang di nomor satu. Kemudian ini ada gerak vertikal ke atas. Ini khusus yang mas-masnya ngelempar dari ujung gedung ini dengan kecepatan 10 meter per second. Nanti kita nyarinya ketinggiannya itu pakai gerak vertikal ke atas. Jadi kita nyari yang gerak jatuh bebas saja dulu ya. Yang pertama ini. Yang pertama ini yang diketahui hanya nggak ada ketinggiannya nggak ada. Kita cuma tahu G. G-nya ini sama dengan 10 meter per second kuadrat ya. Per second kuadrat, kemudian T atau waktunya ini sama dengan 4 detik atau 4 second. Kita akan nyari kecepatan saat. Nah, ini kita lihat nih. Rumus-rumus gerak jatuh bebas yang melibatkan G sama T. Ini adalah rumus yang pertama ya. Yang ini nih. Waduh, besar banget calculatornya. Ntar kita kecilin. Nah, ini rumus yang pertama. PT sama dengan G kali T. Karena yang kita punya cuma G sama T. Jadi PT sama dengan G kali T. Kecepatan pada saat dia menyentuh air itu sama dengan PT sama dengan kecepatan akhir ya. Kalau kecepatan awalnya kan pasti dari nol ya, namanya dilepasin gitu. Nol lama-lama kan menjadi cepat gitu. Mirip-mirip gerak lurus. Ini mirip-mirip GLB, gerak lurus berubah beraturan dengan percepatannya itu percepatan gravitasi gitu. 10 meter per second. Dikali T sama dengan 10 meter per second kuadrat dikali 4 second. Sama dengan berapa? 40 meter per second kuadrat dikali second. Jadi 40 meter per second. Gampang ya. Yang yang nomor pertama itu jawabannya adalah D. Aman ya. Kemudian yang kedua nih.
Yang kedua nih, agak seru ini. Yang kedua ini dia karena ada dua proses ya. Gedung, gambar jendelanya, nggak penting banget gambar jendela. Ini ada dua proses gitu. Nah, kayaknya mending aku highlight aja. Kalian kelihatan gitu. Ini proses pertama, ini proses kedua. Ini proses pertama kita nyari hanya dulu. Hanya berapa, nanti kita dapat hak keseluruhan gitu. Namanya dilempar ke atas kan berarti ketinggiannya naik ya. Di situ dari H ini kita akan mendapat, kita disuruh nyari itu VT lagi. Kecepatan pada saat bola menyentuh tanah. Oke, aman ya, aman konsepnya ya. Yang namanya nyari VT. Mungkin aku bentar, aku tulis dulu tahap satunya ya. Kalian lebih kebayang lagi nih. Tahap satu ini orang lempar ke atas. Kan sampai pada ketinggian tertentu. Pada saat ketinggian tertentunya ini VT-nya ini sama dengan 0. Di awalnya ini kan untuk yang di sini kan 10 meter per second ya. Second ini sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena ini ada yang namanya percepatan gravitasi, guys. Percepatan gravitasi. Dan arahnya berlawanan. Jadi kecepatannya berkurang. Namanya perlambatan ya, bukan percepatan. Jadi ada perlambatan gravitasi, guys. Sampai dia hanya sampai 0. Sampai EVT-nya sama dengan 0. Berarti ini apa? Hanya berarti H maksimal. H maksimal itu H saat VT-nya sama dengan 0. Itu ya, H maksimal. Yang namanya H maksimal nyarinya, ini kan ada kan, H maksimal sama dengan VO kuadrat. H maksimal sama dengan V0 kuadrat per 2G. Oke, berarti sama dengan 10 kuadrat kan 100 per 2 kali G. G-nya kan 10. 10 ya, 10 meter per second. 100 dibagi 20 sama dengan berapa? 5 meter. Maksnya 5 meter, guys. Ini tahap satu ya. Tahap satu. Oke, tahap satu. Kemudian ini kita akan nyari tahap 2-nya, guys. Tahap 2, tahap 2-nya ini dia di ketinggian yang baru ya. Jadi ketinggian yang baru which is ini 5 meter tadi kita baru dapat. Ini mas-mas yang lempar. Dia ada di gedungnya ini 60. Jadi totalnya sampai menyentuh tanah itu berapa? 65 meter. Total ya.
Totalnya ini 65 meter. Jangan lupa hal yang paling penting, kita gambar jendelanya di gedung. Biar tidak pengap. Tidak penting banget. Oke, berarti kita punya H, kita punya G. Kalau punya H sama G berarti nyarinya pakai yang mana? Berarti pakai rumus yang kedua ini ya. Oke, kita nyari kecepatan saat menyentuh tanah. VT kuadrat sama dengan 2GH. Waduh, kok nggak kelihatan? Nah, akhirnya kelihatan. Nggak kelihatan kursornya ya, kalau masih dalam mode menulis. VT kuadrat sama dengan 2GH. Oke, H2 G-nya sama dengan 10, H-nya sama dengan 65. Berarti VT kuadrat sama dengan berapa? 20 kali 65, 1300 ya. VT sama dengan akar 1300. Gimanakah cara nyari akar 1300? Gimana, ayo? Kira-kira biar nyampe berapa ya? 13 gitu. Ini aja kali ya, 13 gitu. Mirip-mirip 13 lah. Kalau yang nyari 13 ini paling mendekati apa? Akar 3 ya. 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, situ 4 kuadrat sama dengan 10. 10 lagi, 16 ya. Nah, 13 itu ada di tengah-tengah. Ini guys. Berarti karena ini kan X. X. X dikali berarti 10 ya. Iya kan? Karena 13 kali 100 gitu. 13 dikali 100. Akar 100 kan 10. Kemudian akar 13 ini nih yang kita cari. X ini apa? X-nya kan kita dapat itu di antara ya. X lebih dari 3 tapi kurang dari 4. Kalau kurang dari 4 berarti 3 koma ya. Kalau 3 koma dikali 10 berarti 30-an gitu. Kita lihat nih yang ada 30-an cuma antara B dan D. B dan D. Oke. Kita nyoba aja ya nih guys. Biar gampang mana ya? Kalian mau mana dulu? Yang kecil dulu kali ya. Kita cek ya. 36,06. Karena ini mendekati 36 jadi 36 aja gitu. Aduh, kita nyakarnya di mana nih? Ini aja kali ya. 36 kali 36. Kalian pasti bingung. Ya, masih kuno gitu. Masih kuno. 43. Perkaliannya masih kuno ya guys. 3 kali 6 sama dengan 18 tambah 321. Kemudian 6 kali 3, 18. 81, 19. Kita dapat 1296. Waduh, ini mendekati banget sama 1300 guys. Karena 36,06 mungkin sekali ini 1300. Jadi bisa kita simpulkan ini mendekati banget sih 36,06 yang benar. Kalian bisa ngecek 37,75 kalau kalian gabut gitu. Cuma kalau dari aku sih 36,6 ini udah mendekati banget. 1296 gitu. Udah mendekati banget guys. Mendekati 1300 ya, tinggal kurang 4 lagi gitu.
Jadi nggak mungkin, kalau 37,75 pasti udah kelewatan. Kelewatan, berarti yang benar ini adalah di, ya ada dua proses ya, dan yang benar adalah di akar 1300 itu 36,06. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga kita bertemu di PTN impian kita masing-masing. Ciao.